Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmati tatimmus sholihat. Kaifalukan ya banati? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, dalam keadaan semangat luar biasa, dalam keadaan sudah siap untuk belajar ya, sudah memulai hari dengan bahagia, sudah memulai hari dengan bersyukur kepada Allah. Bersyukur itu bisa dengan tiga syarat ya, mbak, syukur itu dikatakan seseorang bersyukur jika dia memenuhi tiga syarat: hatinya yang bersyukur dengan yakin atas rezeki Allah, kemudian lisannya berucap ya, lisannya berucap itu dengan alhamdulillah, pujian kepada Allah, kemudian menceritakan kenikmatan yang telah Allah berikan ya, wa ma binikmati rabbika fahadits, bukan tujuan untuk sombong tapi untuk menceritakan betapa besar nikmat Allah sehingga memotivasi orang yang mendengarnya. Kemudian anggota badan untuk apa, rezeki yang Allah beri itu apakah membawa manfaat ataukah digunakan untuk melakukan hal-hal yang bermaksiat. Jadi kalau kita diberi rezeki sama Allah itu gunakan untuk hal yang bermanfaat, karena nanti akan dipertanyakan di akhirat, harta kita untuk apa, dapat dari mana, digunakannya buat apa aja, seperti itu. Baik, pada hari ini kita akan memulai pelajaran doa ya, pelajaran doa yaitu silahul mukmin, senjatanya orang beriman ya. Doa ini senjatanya orang beriman, karena doa ini kita meminta pertolongan, meminta perlindungan, meminta keberkahan kepada siapa? Kepada Allah saja. Sebelum kita mulai, kita baca doa dulu ya, supaya belajarnya juga berberkah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan mutaqabbala. Pada pertemuan hari ini kita membahas doa yang doa apa sih yang diucapkan oleh pengantin baru. Nah, kalau ini mendoakan mempelai lakinya, suaminya mbak ya. Tapi doa ini juga untuk ketika kita memiliki tunggangan baru, sepeda baru, motor baru, mobil baru ya. Jadi kalau abinya beli kendaraan baru, didoakan supaya apa? Supaya berkah. Nah, kenapa kok disamain bu sama pengantin baru gitu kan ya? Pengantin baru itu kan sesuatu yang baru ya, orang berkah yang luar biasa Allah berikan untuk melengkapi hidup kita. Tapi yang membaca, kalau ucapan doa ini tuh yang baca suaminya mbak, bukan istrinya ya. Tapi kita nggak usah ngafal dong bu kalau gitu. Emang antuna nggak pengen punya kendaraan pribadi mbak? Emang nggak pengen mempunyai kendaraan yang atas nama kalian sendiri baru gitu ya, cash? Terus bagaimana agar kendaraan jadi berkah gitu? Mau lah bu. Nah ya, hafalin makanya ya. Nah, doanya ini dibaca ketika kita memiliki kendaraan yang baru. Kendaraan itu dari zaman ke zaman mbak ya, pasti kita butuh. Cuma bedanya aja, zaman dulu itu kendaraannya onta, kuda ya. Makanya Rasul kenapa mengajarkan ini? Karena pada zaman Rasul kendaraan itu udah ada apa? Kuda ya, kencang larinya ya, duk kencang, wis gagah ya mbak ya, kayaknya naik kuda. Nah ya, temen ibu tuh ada yang cewek lebih kecil dari ibu badannya, jago loh naik kuda itu, sampai dia beli kuda itu 3, punya kudanya 3, luar biasa sekali ya. Padahal kalau ketemu ibu tuh dia ngomel-ngomel, badan ibu sama dia itu lebih tinggi ibu cuma 2 cm doang. Tapi ternyata dia masya Allah luar biasa, pandai sekali, lincah sekali menaiki kuda, menunggangi kuda sendiri itu keliling jalan, di jalan besar dia divideoin sama suaminya. Ya memang itu olahraga yang Rasul ajarkan, sunnah. Jadi olahraga sunnah yang Rasul ajarkan berkuda, memanah, dan mbak, berenang ya. Olahraga lain ya sebatasnya aja, yang penting badan kita jangan sampai kaku gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi ini doa kalau antuna suatu saat, kalau ibu nanti diberi rezeki untuk punya kendaraan baru lagi. Tapi kalau suami mah enggak, insya Allah ya, kendaraan aja. Bagaimana doanya? Seperti biasa mbak, perhatikan ketika ibu membaca, panjang pendeknya, tasydidnya, sehingga ketika antuna menghafalkan juga mudah. Ketika antuna menghafalkan juga hafalannya jadi kuat karena paham, bukan sekedar syarat setoran.
orang yang kalau hafalannya cuma sekedar syarat setoran doang, habis ngafal dia lupa, habis ngafal nggak lancar, habis itu dia lupa. Ketika dia kehidupan sehari-hari dia nggak hafal. Untuk apa coba belajar kalau cuma untuk syarat setoran? Ya mbak, pahala mah yang dapat masing-masing ya, keuntungan dalam ketaatan kepada Allah yang dapatkan masing-masing. Kenapa ketika kita hidup nanti kita mati, kita dihidupkan kembali, yang dipertanyakan, yang menanggung apakah ibu yang kalian setorin doa? Enggak, antumnya sendiri ya. Jadi mulai belajar menanamkan dalam diri bahwasanya segala sesuatu kebaikan yang kita lakukan untuk kita sendiri, segala sesuatu yang kita lakukan keburukannya kita yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Nah itulah kenapa kalau ibu diajarkannya sama guru ibu, kalau memang Dila melakukan sesuatu baik itu benar ataupun salah, misal Dila melakukan kesalahan, Dila harus berani bertanggung jawab. Dila tidak perlu banyak alasan apapun. Saking segitunya antum cukup untuk mengakui kesalahan, ya, bertanggung jawab dengan kesalahan, menjadi orang yang lebih baik supaya berkualitas. Pokoknya ya sejak ibu sekolah itu bertemu dengan orang-orang yang luar biasa bagi ibu. Bahkan ketika ibu kecil, ibu punya guru ngaji. Setiap kali ibu ngaji itu mbak ingat, karena beliau masih hidup, udah tua banget, kakek-kakek sekarang. Setiap ngaji ibu tuh ingat beliau. Ya Allah, dulu itu kalau ngaji nggak lancar atau ngaji pas TPA gitu kan mbak, ibu tuh sering terlambat kalau TPA. Kadang karena malas, terus ibu pura-pura tidur, terus ibu sengaja main jauh-jauh biar ibu terlambat TPA, nggak jadi berangkat. Tapi judulnya uminya ibu itu mau terlambat ataupun nggak, mau kayak mana, tinggal 5 menit sekalipun itu TPA, padahal jauh loh mbak, naik sepeda, pokoknya harus berangkat mbak. Makanya sama guru ibu, buku ibu tuh sering ditahan. Kalau ngerjain tugas ibu udah dinilai nih, dipegang aja, ambil ditengokin muka ibu. Itu dulu masih beliau tuh yang masih bapak-bapak lah, sekarang udah tua banget, udah bungku. Sedih ya, semoga Allah merahmati beliau, ilmu beliau. Nah setiap kali ibu tuh baca Quran, ibu tuh kangen. Ya Allah, dulu kita manggilnya sekarang kayak murad gitu ya. Ya Allah, dulu kayak murad itu galak banget kalau aku mah ngajinya terlambat. Ibu cerita habis itu sama umi kangen lah dek sama kayak murad, sehat kayak murad. Kenapa? Ingat gurumu kau dek, gitu mbak. Karena ibu rasa bisanya ibu ngaji sekarang itu, bahkan mudahnya ibu menghafal itu, ya, lancarnya ibu membaca Al-Quran, tidak lepas andilnya guru ibu. Ya sampai sekarang pun bercerita sama Antuna itu ibu ada rasa rindu. Ya Allah, kalau kalau bukan karena ridhomu, ya, kalau bukan karena Allah memberikan orang-orang hebat dalam hidupku, mungkin saat ini ibu bukan apa-apa. Bahkan mungkin ibu tidak berbicara dengan Antuna mbak. Tapi karena Allah Maha baik, Allah pertemukan ibu dengan orang-orang baik. Ya, ketika kita menginginkan kebaikan, maka Allah akan memberi kebaikan. Ketika kita menginginkan keburukan, maka Allah akan mengirimkan di sekeliling kita tuh orang-orang yang buruk mbak. Makanya selalu inginkan kebaikan, maka Allah akan pertemukan kita dengan orang-orang baik yang berkualitas. Seperti itu ya. Kalau Antuna pengen pendamping hidup yang baik, maka jadilah wanita yang baik. Pengen punya kendaraan baik, maka jadilah orang yang amanah. Punya barang itu dipakai untuk hal-hal yang baik ya. Tidak punya barang, HP nih mungkin digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat, bukan sesuatu yang membuatkan Allah murka, apalagi itu fasilitas dari orang tua ya. Oke, kita baca nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi. Lagi. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi. Ya Tuhanku, wahai Rabbku, ya Allah, kepadamu aku memohon kebaikan. Ya kan, siapa yang bisa memberi kebaikan selain Allah? Nggak ada ya, Allah. Jadi kita minta kepada Allah kebaikan kendaraan ini dan kebaikan sifat yang diciptakan untuk kendaraan ini. Jadi kita benar-benar, bahkan benda mati nih mbak. Ibu juga punya mentor ya, kalau ini mentor bisnis.
beliau mengajarkan hatta itu bantal, kita harus berterima kasih sama bantal. Bantal, makasih ya udah jadi tempat yang nyaman untuk aku istirahat. Bantal itu akan menjadi bantal yang nyaman, bantal yang awet. HP, jangan sampai berlaku kasar sama HP. Nyebelin nih HP-nya ngehang lagi, jelek banget sih HP ini lah, dia tambah sebelah sama kita. Kan benda mati bu, itulah tadi sesuatu yang Allah Rasul ajarkan, Allah perintahkan kepada kita meminta kepada Allah kebaikan dari barang yang kita punya ya. Sama HP itu yang sayang, ini HP terima kasih ya karena kamu telah menemaniku ya. Ibu sering ngomong gitu sama HP Xiaomi ibu yang udah bertahun-tahun itu. Kadang kalau sama temen ibu, tombolnya gak enak banget sih Dila, susah banget sih ngetiknya gitu ya. Tapi ibu tuh bilang begini, jangan begitu, ini HP baik loh, udah banyak menghasilkan uang. Di dalam HP ini bisa aku beli laptop, bisa beli HP-HP yang baru buat bisnis. Ya HP ya, sabar ya, aku mah tetap sayang sama kamu. Memang terkesan lebay mbak, tapi itulah tadi kekuatan perkataan positif. Sama hewan, sama benda mati aja bisa tumbuh ya hal-hal positif, apalagi sama apalagi sama benda-benda lain sama manusia. Kalau kita ngomong yang positif, memotivasi, pasti kan saling termotivasi. Nah kemudian kita meminta kepada Allah perlindungan kepada apa, dari keburukan kendaraan yang kita tunggangi, supaya nggak terjadi kecelakaan, supaya dia nggak mudah ngadat. Dari keburukan sifat kendaraan itu, kalau kuda dia nggak berontak-berontak, tapi kalau sepeda motor dia nggak ngadat-ngadat, nggak tiba-tiba lagi kita posisinya kita slow, tiba-tiba dia ngebut, perasaan nggak ngegas, kok bisa gitu ya bu. Nah itu tadi nggak didoain sih, makanya didoain biar ditolong sama Allah, karena segala sesuatu tidak lepas dari pertolongan Allah ya. Bisa dipahami ya mbak ya. Baik, sudah penutupan. Jadi seperti itu. Hatta barang-barang yang kita punya adalah benda mati. Hatta itu flash disk nih misalnya, ibu nih nyebutin pas yang lagi ibu pegang. Iya mbak, ibu tuh lagi megang HP, lagi megang flash disk, lagi di depan laptop, lagi di depan buku, lagi di depan perawatan muka dan body segala macam. Jadi ibu ucapkan kata-kata baik supaya apa, memberi manfaat pada ibu. Hand body-nya jadi bermanfaat di kulit ibu, terus HP-nya jadi lebih bermanfaat, mendatangkan dan lewat HP ini banyak rezeki berdatangan. Nah itu enaknya kalau kita mengedepankan hal-hal itu dengan pikiran positif ya. Sudah cukup ya, kita akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.